Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat. Kenapa kita dianjurkan untuk beriman kepada hari kiamat saat ini? Agar kita tidak tertipu, agar kita tidak terhijab dengan hari kiamat, sehingga hati kita gelap di dalam melihat hari kiamat. Kita tidak selamat pada hari kiamat karena kondisi iman dan hati yang gelap. Maka bagaimana caranya agar kita selamat di hari kiamat dari tipu daya Dajjal, Ya'juj, Ma'juj dan lain sebagainya? Dan kapan kiamat itu terjadi? Apakah di dalam kehidupan ini atau di kehidupan setelah kita mati? Kita simak video selanjutnya. Rukun iman itu ada 6. Di saat diperintahkan oleh Allah untuk mengimani sesuatu, berarti sesuatu itu ada dan sesuatu itu nyata. Beriman kepada sesuatu yang nyata, yang akan terjadi, yang pasti kita akan alami dan tidak mungkin mampu kita hindari di dalam kehidupan ini. Apakah hari kiamat itu ada dan telah nyata di dalam kehidupan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya antara aku dan hari kiamat itu laksana 2 jari, begitu dekat dan begitu nyata di dalam kehidupan ini. Kita sebagai hamba oleh Allah diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kepada para nabi, kepada kitabnya Allah, kepada para malaikat, dan kepada hari akhir, serta kepada qada dan qadarnya Allah. Beriman berarti Allah memerintahkan kita agar mengimani sesuatu yang nyata, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang pasti kita alami di dalam kehidupan ini. Yang jadi masalah, kita beriman kepada hari akhir. Apakah hari akhir itu sudah ada di dalam kehidupan kita? Hari kiamat itu sudah ada di dalam kehidupan kita? Maka marilah kita tafakuri, marilah kita meditasikan sehingga kita menemukan hakikat daripada hari kiamat itu sendiri, tidak hanya sekedar syariatnya, tetapi secara hakikat kita menemukan kiamat itu di dalam kehidupan kita. Apabila hari ini dan saat ini kita telah menemukan hari kiamat di dalam kehidupan kita, niscaya kita akan selamat dari hari kiamat yang sesungguhnya yang diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis. Selamat dari tipu daya Dajjal. Namun apabila sebaliknya kita tidak mampu dan tidak menyaksikan kiamat di dalam kehidupan kita saat ini, baik itu kiamat yang kecil maupun kiamat yang besar, maka dapat dipastikan jiwa kita, iman kita tidak selamat dari tipu dayanya Dajjal dan Ya'juj serta Ma'juj. Alangkah meruginya kehidupan seseorang apabila dia beriman kepada sesuatu yang seharusnya dan sudah bisa disaksikan dan bisa dirasakan di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak bisa merasakan, tidak bisa menyaksikan hari kiamat itu di dalam setiap kehidupannya. Apabila seseorang itu tidak bisa bertemu hari kiamat di dalam kehidupan dunia ini, di saat dia masih hidup, masih ada jasad, masih bisa menghirup udara, sehingga napasnya masih bisa keluar masuk, maka dapat dipastikan bahwa dia tidak akan pernah selamat dari tipu daya Dajjal dan
Ya'juj Ma'juj di dalam hari kiamat yang akan terjadi baik nanti maupun saat ini. Apabila seseorang itu telah menemukan hari kiamat di dalam kehidupannya, maka dapat dipastikan imannya dan rohaninya akan selamat fid dunia wal akhirah. Di dalam kejadian hari kiamat itu diceritakan oleh Allah bahwa para umat manusia dikumpulkan pada suatu tempat di padang mahsyar, dan umat Nabi Adam itu mencari Nabi Adam untuk dituntut pertanggungjawabannya agar menolong umat daripada Nabi Adam. Begitu juga umat Nabi Ibrahim, begitu juga umat Nabi Musa, begitu juga umat Nabi Isa. Mereka menuntut supaya ditolong, supaya disafaati, supaya diselamatkan. Namun Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, beliau semuanya angkat tangan dan menunjuk kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penolong bagi umat beliau semua. Nah, tidak ada yang mampu menolong umat Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hari kiamat itu yang dibangkitkan pertama kali adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini berada di dalam hadis, berada di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menceritakan tentang kejadian, tentang keadaan pada waktu manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar, menunggu timbangan, menunggu siapa-siapa yang diselamatkan, siapa-siapa yang diampuni, siapa-siapa yang diberkahi oleh Rasulullah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketahuilah, sesungguhnya padang mahsyar itu adalah di kehidupan saat ini. Kiamat pun di kehidupan saat ini, bukan nanti atau sesuatu yang kita tidak bisa menyaksikan, sesuatu yang menjadi rahasia bagi diri kita. Tidak, kiamat itu adalah sesuatu yang harus kita imani dan itu nyata di dalam kehidupan ini. Apabila kita melihat peristiwa hari kiamat dan keadaan di padang mahsyar tadi, makhluk yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebangkitan Rasulullah sebagai manusia pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah setelah hari kiamat. Sebenarnya hal itu bisa terjadi pada diri kita saat ini apabila kita telah menyaksikan, merasakan kiamat yang kecil maupun kiamat yang besar. Apabila di dalam kehidupan kita telah menyaksikan kiamat yang kecil dan kita masuk ke dalamnya, kita menyaksikan kiamat yang besar dan kita mengimani di dalamnya, maka kita tidak akan pernah mengalami proses kiamat yang seperti saya ceritakan tadi. Apabila seseorang mengalami proses mati sebelum mati, yaitu dia merasa tidak hidup, yang hidup hanya Allah. Dia memfanakan dirinya, dia meniadakan dirinya, yang ada hanya Allah. Dia telah menjalani proses kiamat yang kecil, yaitu fana dirinya, yang ada hanya Allah. Tiada dirinya, yang ada hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, apabila seseorang itu telah mengkiamatkan dirinya, mematikan dirinya sebelum mati, maka sifat-sifat hewaniyah, sifat-sifat Adam, sifat-sifat hawa nafsu
itu terkelupas dengan sendirinya. Apabila Adam dan Hawa nafsu telah terkelupas, telah ditanggalkan, maka yang muncul dan yang dibangkitkan, yang bangkit siapa? Kecuali Nur Muhammad, yaitu pribadi daripada Rasulullah. Nur yang ada di dalam diri kita muncul membimbing ucapan kita, membimbing pendengaran kita, membimbing setiap perilaku yang kita lakukan. Jadi apabila Muhammad itu telah bangkit, apabila kelakuan Sayyidina Muhammad itu telah bangkit, apabila pribadi dan nur Sayyidina Muhammad itu telah bangkit, setelah kita mengalami proses kematian sebelum mati, yaitu kita menyadari bahwa sesungguhnya yang hidup itu Allah, bahwa kita menyadari sesungguhnya kita tidak punya daya dan upaya, yang mempunyai kekuatan itu hanya Allah, maka bangkitlah Muhammad, bangkitlah perilaku nur daripada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang di dalam kehidupannya Nur Muhammad telah muncul, maka dia akan selamat fitini fit dunia wal akhirah. Dialah yang selamat dan mampu menyelamatkan orang lain. Dialah yang sembuh dan mampu menyembuhkan orang lain. Dialah yang hidup dan mampu menghidupkan orang lain. Maksudnya memberi kehidupan orang lain. Begitu juga kiamat yang besar apabila kita menyaksikan bahwa segala sesuatu di luar diri kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Fana semuanya. Yang kita lihat, apapun yang kita pandang, semuanya Allah. Semuanya hancur di mata kita. Semuanya tidak ada di pandangan kita. Semuanya tidak ada di dalam setiap yang kita dengar. Yang ada semuanya hanya Allah. La maujuda ilallah. Itulah kiamat yang besar. Kiamat yang besar adalah kita mampu meniadakan segala sesuatu, menghancurkan segala sesuatu dari pandangan kita. Yang ada dan nyata di dalam pandangan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kekal, yang baqo, yang awal, yang akhir, yang meliputi zahir dan yang meliputi batin di dalam segala sesuatu. Inilah orang yang menyatakan dirinya bahwa segala sesuatu tidak ada, yang ada hanya Allah, maka sesungguhnya dia telah mengalami kiamat yang besar, dan dia tidak akan pernah mengalami kiamat lagi, karena dia sudah mengalami kiamat yang besar, yaitu menghancurkan segala sesuatu dari pandangannya, dari pendengarannya, dari penerimaannya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghancurkan segala sesuatu di luar dirinya, dari pandangannya, sehingga yang ada hanya Allah. Meniadakan sesuatu di luar dirinya, dari pendengarannya, dari penerimaannya, dari imannya, dari ketergantungannya, yang ada hanya Allah. Maka itulah kiamat yang sebenar-benarnya kiamat. Dengan begitu, setiap apa yang dia pandang, dia hanya melihat nur Allah, dia hanya melihat nur Muhammad, sehingga dia menemukan nur Muhammad, menemukan nur Allah di mana-mana. Seakan-akan nur Allah, nur Muhammad itu bangkit di luar dirinya dan di dalam dirinya. Apabila dia sudah menyaksikan nur Muhammad, apabila dia sudah menyaksikan Allah yang tajalli di dalam segala sesuatu, dia sebenarnya sudah berada di dalam kondisi baqo, yang tidak lagi mengenal mati dan tidak lagi mengenal kehancuran. Yang ada hanya kebangkitan, kebangkitan dan kekal di dalamnya. Dajjal adalah apabila kita berpandangan sempit, hanya merasa pandangan kita yang benar, yang orang lain salah. Hanya merasa ilmu kita yang benar, orang lain yang salah. Hanya merasa bahwa kita yang suci, yang lain kotor. Pandangan bahwa memposisikan kita, satu pandangan, saya yang paling baik, saya yang paling benar, yang lain salah. Itu adalah Dajjal yang ada di dalam diri kita. Jadi Dajjal itu tidak turun dari langit.
Tapi Dajjal itu ada di dalam diri kita, letakkan oleh Allah bersama kelahiran kita. Mampukah Dajjal ini kita lawan? Mampukah kita melawan diri kita sendiri yang hanya mementingkan diri kita, yang hanya meyakini kita yang benar, yang lain salah, yang hanya meyakini kita yang paling suci dan yang lain salah. Satu mata di situ melambangkan satu pandangan bahwa kita yang paling baik di antara yang lain. Apabila kita merasakan diri kita lebih mulia, lebih baik, kelompok kita, golongan kita, amalan kita, agama kita, sesungguhnya kita sudah masuk ke dalam jeratan Dajjal. Jadi Dajjal itu sesuatu yang nyata dan dia ada di dalam diri kita, disertakan oleh Allah di dalam kelahiran kita. Sehingga Dajjal itu selalu muncul di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, di dalam ego dan keakuan kita. Merasa aku yang terbaik, merasa aku yang luar biasa, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan Dajjal. Ya'juj Ma'juj adalah sebuah perbuatan, sebuah sikap, sebuah perilaku yang muncul dari satu pandangan. Dari pandangan kita yang merasa diri kita paling suci, paling terhormat, paling benar di antara yang lain. Maka perbuatan yang ditimbulkan oleh keadaan tersebut, perbuatan yang ditimbulkan oleh keakuan, oleh satu pandangan tadi, akan merusak orang lain, akan merusak sesuatu di luar diri kita, dan merugikan kehidupan kita dan orang-orang di luar diri kita. Itulah yang dinamakan Ya'juj dan Ma'juj. Karena Ya'juj dan Ma'juj adalah anak buah daripada Dajjal. Sesuatu yang merusak, perbuatan yang merusak, pandangan yang merusak, karena berangkat dari satu pandangan, satu keyakinan bahwa kita yang benar, kita yang suci, akan merusak sesuatu yang lain di luar diri kita dan di dalam diri kita. Maka dari itu, selamatkanlah diri kita dari hari kiamat, dari tipu daya Dajjal, dari tipu daya Ya'juj dan Ma'juj di dalam kehidupan kita yang nyata ini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, oleh Rasulullah, dari tipu daya hari kiamat, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu mensucikan diri kita dan kembali kepada Allah yang merupakan asal kejadian diri kita. Cukup sekian, semoga manfaat. Jangan lupa tetap berbaik sangka di dalam keadaan, karena Allah berfirman, aku tergantung dari sangkaan hambaku. Tetap meditasi, tetap sering-sering mentafakuri, dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.